Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis resep racikan dan non-racikan. Saya sendiri, Rona Alvina, dan teman-teman saya ada Nurul Iqbal Fadila dan Uliati Nurnaida dari kelas 7G. Yang pertama ada analisis resep racikan, resipe Neodiatab sepertiga tablet, lalu ada sequest sepertiga saset, Misovac Wolf DTD numero 9, S3DD1 untuk obat mencret. Pro anak arkan, alamat Jalan Beringin 2. Yang pertama, narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Latin, resipe Neodiatab sepertiga tab, sequest sepertiga saset, Misovac Wolf Detalis dosis numero 9, Signa 3DD1, obat mencret. Untuk bahasa Indonesia, ambillah obat Neodiatab sebanyak sepertiga tablet dan obat sequest sepertiga saset, lalu campur dan buatlah serbuk sebanyak 9 bungkus untuk pemakaian 3 kali sehari untuk obat mencret. Ini adalah screening resep. Untuk yang di checklist itu ada dan di strip itu tidak ada. Kalian bisa membacanya sendiri. Kesimpulan dari screening resep racikan yang pertama yaitu resep yang kami dapatkan bisa dilayani karena sudah lengkap dan lolos pada tahap screening resep. Yang ketiga ada bentuk sediaan dan kekuatan lain. Di dalam resep kami yang kita ambil itu Neodiatab sebanyak 3 tablet dan sequest 3 saset. Yang keempat, dosis dan perhitungan. Neodiatab dosis dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun 2 tablet setiap selesai buang air besar, dosis maksimal 12 tablet dalam sehari. Untuk anak usia 6-12 tahun, 1 tablet setiap selesai buang air besar, dosis maksimal 6 tablet dalam sehari. Untuk sequest dewasa dosis awal 4 gram atau 1 saset, diminum 2 kali sehari, tingkatkan dosis menjadi 8 gram atau 2 saset, diminum 2 kali sehari setelah 2-4 minggu. Dosis dapat ditingkatkan hingga 24 gram per hari sesuai kebutuhan. Pruritus karena obstruksi biliar parsial dan sirosis biliar primer 4-8 gram per hari. Diare akibat malabrosis asam empedu, dosis awalnya 4 gram diminum 3 kali sehari dengan penyesuaian selanjutnya sesuai kebutuhan. Untuk anak usia 6-12 tahun, sesuaikan dosis tergantung kondisi pasien. Indikasi obat, Neodiatab, obat ini dapat digunakan untuk pengobatan simptomatik pada diare non-spesifik, yaitu diare yang tidak diketahui penyebab dengan jelas. Yang kedua, sequest, tambahan untuk menurunkan kadar kolesterol, serum pada pasien dengan hiperkolesterolemia primer yang tidak menunjukkan respon terhadap hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia. Mengurangi pruritus pada obstruksus parsial pada saluran empedu, terapi tambahan dengan terapi rehidrasi pada diare karena malabrosis asam empedu, reseksi urus, penyakit Crohn, vagotomi, dan neuropati vagal diabetikum. Yang keenam ada interaksi obat. Yang keenam, interaksi obat. Neodiatab untuk ibu hamil dan menyusui. Neodiatab tidak terserap ke dalam ASI, namun bila Anda sedang menyusui, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi obat ini. Untuk sequest, untuk ibu hamil dan menyusui, kategori C, studi pada binatang percobaan, memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya resiko terhadap janin. Chloresteramin tidak terserap ke dalam ASI, namun tetap harus berhati-hati dalam mengonsumsi chloresteramin saat menyusui karena berpotensi kekurangan vitamin. Dan yang ketujuh, analisa harga. Untuk Neodiatab di pasaran 2.500 sampai 4.100 per strip. Yang kedua, sequest
26.200 sampai 35.200 per saset. Yang kedelapan ada penyiapan dan penyerahan obat. Ambillah Nudiatab 3 tablet dan Sequest 3 saset, lalu gerus ad homogen bagi sebanyak 9 bungkus. Kemudian diberikan kepada pasien dengan tidak lupa membayarkan obat kepada kasir. Yang kesembilan ada etiket. Ini adalah etiketnya, tidak boleh diulang tanpa resep dokter, diminum 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Segera dapatkan bantuan medis jika terjadi reaksi alergi seperti ruam, gatal-gatal, nyeri dada, dan sesak nafas. Simpan di tempat sejuk dan kering dan terhindar dari paparan langsung sinar matahari. Ini adalah daftar pustaka yang kami dapatkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Uliati Nurnaida untuk analisis resep non-racikan yang pertama. Ya, selanjutnya ada resep non-racikan yang pertama, itu resipe paracetamol tab 10, S3DD setengah tablet, kemudian resipe amoxicillin F 250 mg, 1, Signa 3 DD1, oksitetrasiklin salep kulit, naikin Rona. Resipe oksitetrasiklin salep kulit, Signa 3 DD1. Pronya Ania Cahya Dewi, tanggal lahir 26 bulan Mei 2016, umurnya 5 tahun. Kemudian narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Yang pertama ada bahasa Latin, resipe paracetamol tab 10, Signa 3 DD setengah tablet, resipe amoxicillin 250 mg, nomor 1, Signa 3 DD1, resipe oksitetrasiklin salep kulit, Signa 3 DD1. Bahasa Indonesianya, ambillah obat paracetamol sebanyak 10 tablet, aturan minum, pasien minum 3 kali sehari setengah tablet, ambillah obat amoxicillin sebanyak 250 mg sebanyak 1, aturan minumnya pasien minum 3 kali sehari 1, ambillah obat oksitetrasiklin salep kulit, aturan pakai 3 kali sehari 1. Kemudian screening resep, bisa dibaca sendiri, ada sama nggak adanya. Kesimpulannya, resep yang kami dapatkan dan sudah di screening bisa dilayani karena sudah lengkap dan lolos pada tahap screening resep. Kemudian dosis dan perhitungan, yang pertama ada paracetamol tablet, dewasa 500 sampai 1000 mg atau 10 sampai 15 mg per kilogram BB, tiap 4 sampai 6 jam, dosis maksimal 4000 mg per hari. Kemudian bayi dan anak-anak 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan, tidak 4 sampai 6 jam, dosis tidak boleh lebih dari 15 mg per kilogram berat badan per dosis. Kemudian ada amoxicillin, dewasa itu 250 sampai 500 mg setiap 8 jam sekali. Anak-anak itu 20 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam sekali. Kecuali juga ada infeksi berat dosis ganda. Kemudian ada oksitetrasiklin salep kulit, itu digunakan di area yang terinfeksi sebanyak 4 kali sehari. Indikasi obat, paracetamol tablet, nyeri ringan sampai sedang, nyeri sesudah operasi cabut gigi. Kemudian amoxicillin, infeksi saluran napas bawah, tifoid dan paratifoid, tifoid karir, infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, meningitis, sifilis, abses gigi, otitis media. Untuk oksitetrasiklin, indikasi obatnya nggak ada. Kemudian interaksi obat, paracetamol, peningkatan resiko kerusakan fungsi hati pada penggunaan bersama alkohol, amoxicillin forte, penurunan efektivitas pil KB, peningkatan kadar amoxicillin di dalam darah jika digunakan dengan probenecid,
penurunan efektivitas vaksin hidup seperti vaksin tivoid atau vaksin BCG. Kemudian oksitetrasiklin salkulit, penurunan efektivitas obat dari obat antikoagulan, peningkatan resiko terjadinya gangguan fungsi ginjal jika digunakan bersama obat diuretik, peningkatan resiko terjadinya begin intrakranial hypertension jika digunakan bersama obat retinoid. Untuk analisa harga, paracetamol tablet itu dari 5.000 sampai 17.000 per strip, amoxicillin 3.400 sampai 5.000 per strip, oksitetrasiklin salkulit itu 7.500 per tube. Penyiapan dan penyerahan obat, ambil obat paracetamol tablet sebanyak 10 bungkus, lalu obat amoxicillin forte sebanyak 1, oksitetrasiklin salkulit 1 tube, lalu berikan pada pasien dan berikan lagi informasi obat seperti signa pada obat tersebut, kemudian membayar obat kepada kasir. Kemudian etiket bisa dilihat sendiri juga. Kemudian kemudian daftar pustaka juga itu yang kita dapetin buat resep non racikan yang pertama. Kemudian resep racikan non racikan yang kedua itu resipe NA-diclofenac tablet 500 mg nomor 10 S2DD1, resipe vitamin B kompleks tablet nomor 10 S2DD1, pro-nya Budi Utomo, tanggal lahirnya tanggal 5 bulan April 1971. Narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latinnya resipe natrium diclofenac tablet 50 mg nomor 10 signa 2 DD1, resipe vitamin B kompleks tablet nomor 10 signa 2 DD1. Bahasa Indonesianya itu ambillah obat NA-diclofenac sebanyak 10 tablet, aturan minum, pasien minum 2 kali sehari 1 tablet. Ambillah obat vitamin B kompleks sebanyak 10 tablet, aturan minumnya pasien minum 2 kali sehari 1. Kemudian screening resep juga bisa teman-teman lihat sendiri ada sama tidak adanya. Kemudian kesimpulan dari resep non-racikan yang kedua itu, resep yang kami dapatkan dan sudah di-screening bisa dilayani karena sudah lengkap dan lolos pada tahap screening resep. Untuk dosis dan perhitungan, yang pertama, natrium diclofenac itu kalau oral 75 sampai 150 mg per hari selama 2 sampai 3 dosis, sebaiknya setelah makan. Injeksi intramuskular ke dalam otot panggul untuk nyeri pasca bedah dan kambuhan akutnya 75 mg sekali sehari, pada kasus berat 2 kali sehari. Untuk pemakaian maksimum 2 hari, kolik ureter 75 mg, kemudian untuk 75 mg lagi 30 menit berikutnya, bila perlu infus intravena. Rektal dengan supositoria 75 sampai 150 mg per hari dalam dosis terbagi. Dosis maksimum sehari untuk setiap cara pemberian 150 mg. Untuk anak 1 sampai 12 tahun, juvenil artritis oral atau rektal 1 sampai 3 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi, 25 mg tablet salut enterik, hanya supositoria 12,5 mg dan 25 mg. Kemudian vitamin B kompleks itu dosis parenteral dewasa adalah 0,25 sampai 2 mili secara intramuskular atau injeksi intravena perlahan. Dapat diberikan sebanyak 2 sampai 3 kali per minggu. Pemberian dosis tinggi hendaknya dilarutkan menggunakan infus. Untuk indikasi obat, natrium diclofenac itu sebagai terapi awal dan akut untuk rematik yang disertai inflamasi dan degeneratif, artritis rheumatoid, ankylosing spondylitis, osteoartritis, dan spondylartritis.
sindroma nyeri dan kolumna vertebralis, rematik non-artikular, serangan akut dari gout, nyeri pasca bedah. Untuk vitamin B kompleks itu membantu memenuhi kebutuhan vitamin B kompleks. Kemudian interaksi obat natrium diklofenak itu interaksi obat diklofenak diantaranya berupa peningkatan resiko efek samping diklofenak serta penurunan konsentrasi diklofenak atau obat lain. Untuk vitamin B kompleks itu kandungan piridoksin pada vitamin B kompleks dilaporkan menyebabkan penghancuran perifer dari levodopa sehingga mengurangi efektivitasnya. Untuk analisa harga, natrium diklofenak itu 12.900 per strip. Untuk vitamin B kompleks itu 1.300 sampai 4.100 per strip. Untuk penyiapan dan penyerahan obat, ambil obat 2, 3. Penyiapan dan penyerahan obat, ambil obat natrium diklofenak sebanyak 10 bungkus dan obat vitamin B kompleks, lalu berikan pada pasien dan berikan lagi informasi obat seperti signa pada obat tersebut, kemudian membayar obat kepada kasir. Kemudian teman-teman bisa lihat etiketnya sendiri. Kemudian daftar pustaka juga untuk dosis non-racikan yang kedua. Selanjutnya, resep selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nur Iklil Fadilah. Ya. Di sini saya akan menganalisis resep racikan yang kedua, yaitu resipe sirup floss 1, Signa 3DD-CTH1. Terus resipe GG 4 tablet, CTM 3 tablet, vitamin C 3 tablet, Michevac Wolf DTD nomor 10, Signa 3 DD Pro-nya Muhammad Fatan A, tanggal lahirnya tanggal 8 bulan 2 tahun 2018. Itu umurnya sekarang 3 tahun. Yang pertama itu narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latinnya itu resipe paracetamol sirup 1, S3DD-CTH1, resipe gliseril guaiacolat nomor 4, CTM nomor 3, vitamin C nomor 3, MF Pulf da Indimedio nomor 10, Signa 3 DTD Pulf. Bahasa Indonesianya yaitu ambillah obat paracetamol sirup 1, aturan minumnya pasien minum 3 kali sehari 1 sendok teh. Ambillah obat gliseril guaiacolat sebanyak 4 tablet dan CTM sebanyak 3 tablet dan vitamin C sebanyak 3 tablet. Yaitu raciklah obat 10 bungkus. Aturan minumnya pasien minum 3 kali sehari 1 bungkus. Lanjut turun. Dan yang kedua itu ada lakukan screening resep, kajian administrasi dan kesesuaian farmasetika. Nanti kalian bisa lihat ada dan tidak adanya, dan di situ sudah ada keterangannya. Yang di strip berarti tidak ada. Dan kesimpulannya, resep yang kami dapatkan dan sudah di screening bisa dilayani karena sudah lengkap dan lolos pada tahap screening resep. Yang ketiga itu ada bentuk sediaan dan kekuatan sediaan. Lalu yang keempat itu ada dosis dan perhitungan. Dalam resep paracetamol paracetamol sirup dosisnya itu anak 1-2 tahun, 3-4 kali sehari 1 sendok takar, itu 5 mili. Anak 2-6 tahun, 3-4 kali sehari 1-2 sendok takar, dan anak 6-9 tahun, 3-4 kali, dan anak 9-12 tahun, 3-4 kali sehari 3-4 sendok takar, yaitu 15 mili sampai 20 mili. Dan gliseril guaiacolat itu dosisnya 2-4 tablet tiap 4 jam, maksimal 24 tablet sehari. Dan CTM dewasa itu 1 tablet diminum 3-4 kali per hari. Kalau anak 0,5 tablet diminum 3-4 kali per hari. Vitamin C dewasa 50-200 mg per hari. Anak-anak 3-100 mg per hari. Indikasi obat itu paracetamol sirup untuk meringankan demam, nyeri, sakit kepala, dan sakit gigi. Kalau gliseril guaiacolat itu meringankan batuk produktif
sensitif seperti ekspektoran. CTM itu obat digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti gatal-gatal, urtikaria, dermatitis. Vitamin C mencegah dan mengatasi. Turun lagi, Ron. Nggak kelihatan. Nah, interaksi obat itu paracetamol, hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal, gangguan fungsi hati, ibu hamil, dan masa laktasi atau menyusui. Gliseril guaiacolat itu jangan digunakan pada anak di bawah 6 tahun kecuali secara khusus disarankan oleh dokter. CTM tidak ada, vitamin C itu studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat ini hanya boleh digunakan jika besar manfaatnya yang diharapkan melebihi besar risiko terhadap janin. Vitamin C dapat terserap ke dalam ASI bila sedang menyusui, dan jangan gunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Analisis harganya itu, paracetamol sirup itu Rp3.600 sampai Rp16.000. Terus gliseril guaiacolat itu Rp1.100 sampai Rp6.500 per strip. CTM itu Rp1.700 sampai Rp5.000 per strip. Vitamin C Rp2.300 per satu strip, isi 2 tablet. Penyiapan dan penyerahan obat. Ambillah obat paracetamol sirup 1, lalu siapkan obat gliseril guaiacolat, CTM, dan vitamin C, kemudian gerus ad homogen dan bagi sebanyak 10 bungkus. Lalu berikan kepada pasien dan berikan lagi informasi obat seperti signa pada obat tersebut, kemudian membayarkan obat pada kasir. Dan ini etiketnya, karena ini obat oral maka tiketnya berwarna putih. Dan ini ada daftar pustakanya. Ke bawah, daftar pustaka. Sekian presentasi hasil screening resep kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.